biasa disingkat Amin. Amin. Itu timnasnya ini sudah mengumumkan menunjuk Bapak Fauzi Amro sebagai ketua ya kan? Ketua tim kampanye daerah. Ya, TKD. TKD Timnas Amin untuk Sumsel. Nah, jadi komandan tim pemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Amin Anies Muhaimin itu adalah Bapak yang terhormat di studio, yang hadir di studio kita ini, Bapak Fauzi Amro. Ya. Iya. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan setelah penunjukan ini langsung gerak cepat ya. Alhamdulillah langsung gerak cepat, dan tadi sebelum acara pada malam hari ini kita berkoordinasi dengan partai-partai pendukung di Arista dari jam 3 sampai jam 6. Hadir seluruh kawan-kawan partai di tingkat provinsi, baik PKS, Nasdem maupun PKB. Dan alhamdulillah secara infrastruktur tim yang baik di tingkat provinsi, di kabupaten kota, provinsi dan 17 kabupaten kota, alhamdulillah sudah terbentuk. Dan insya Allah kita minggu depan kita akan rakor tim partai dan tim relawan. Nah, tim relawan ini kurang lebih hampir di samping tim partai, kekuatan Anies yang paling besar ini adalah kekuatan di relawan. Nah, dan relawan ini sangat organik. Di Sumatera Selatan ini kurang lebih hampir 80 ribu. Enggak, 80 organ. 80 organisasi, organ-organ relawan yang semua berafiliasi kepada Anies dan Muhaimin. Dan organ-organ ini organ yang sangat militan. Pendukung Anies ini pendukung yang sangat militan, yang memang dari setahun Nasdem deklarasi, hampir setahun lebih, kita tanggal 16 September 2022, sekarang udah mulai hampir setahun 2 bulan kita deklarasi Anies. Iya, deklarasi Anies ya. Sebagai calon presiden, dan euforia saya hampir di 10-12 titik ikut Anies kampanye atau sosialisasi sebelum ditetapkan sebagai calon presiden. Saya melihat aura dan sinyal kemenangan itu semakin mendekat lah, kira-kira kayak gitu. Tapi tunggu dulu, Pak Fauzi, sebelum kita ngobrolin soal pencapresan, soal capres Amin, kita juga ingin ngobrolin dulu kiprah Pak Fauzi. Oke. Karena tentu salah satu politisi yang cukup giat melakukan sosialisasi, khususnya di Palembang ini adalah Pak Fauzi. Tentu saja sosialisasinya sering kita lihat. Kalau baik yang konservatif maupun yang sangat modern. Yang konservatif misalnya, kalau tidak salah, seluruh angkot Palimo, betul kan? Itu di belakangnya ada banner Pak Fauzi Amro. Betul kan? Seperti itu. Nah, itu cara paling konservatif. Tentu juga dia juga tidak melupakan cara-cara yang sophisticated, misalnya di digital, seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya gerakan dari Pak Fauzi? Jadi bahkan di media juga kerap mulai sosialisasi ya. Karena saya ini terus terang mengikuti gerakan-gerakan politik Pak Fauzi. Karena begini, saya menganggap Pak Fauzi, ini subjektif saya, salah satu politisi yang langkah politiknya ini jitu. Begini, 2014 saya ingat, 2014 Pak Fauzi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan dari Partai Hanura. Oke. Terpilih. Berapa suara itu, Pak? 36.000. 36.000. Duduk ya, Pak? Duduk. Kursi terakhir. Kursi terakhir ya. Nomor urut 4. Nomor urut 4. 2019 Pak Fauzi maju lagi, tapi dia pindah partai. Dari Hanura kemudian ke Nasdem. Dilala Hanura nggak lewat parliamentary threshold 4% ambang batas, sehingga nggak memungkinkan ada wakilnya yang duduk di Senayan. Tapi saat itu Pak Fauzi lewat Partai Demokrat, Partai Nasdem itu kemudian duduk sebagai anggota DPR. Ini berarti periode kedua, ya. Nah, itu jadi saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Fauzi masih di partai lama, tentu
walaupun suaranya cukup, ya, tapi kemudian tidak diloloskan. Nah, itu yang saya anggap langkah-langkahnya Jitu. Salah udah. Pak Fauzi, kita ini ada ice breaking sebentar. Tadi kan saya mention tentang model kampanye yang konservatif, ya lewat banner segala macam, di sosialisasi, mungkin di jalan ataupun di tempat-tempat keramaian masyarakat. Saya ingin melihat bagaimana sih popularitas ala Google dari seorang Fauzi Amro. Coba Nando bantu saya tampilkan laman pencarian Google. Coba kita, ini sudah kita klik Fauzi Amro, oke? Berita. Berita ini karena mungkin baru deklarasi ya, baru declare. Coba berita. Di bagian berita Nando. Back. Back dulu. Ini agak Pak Fauzi. Operatornya ini mungkin karena belum makan malam. Mungkin sinyalnya loading. Coba buka lagi laman pencarian. Tadi kan kalau kita googling ada website, ada berita, ada gambar, ada video, Nando. Coba. Bisa di searching ya? Iya, bisa di searching. Jadi kita ingin lihat jejak digital Pak Fauzi nih. Oke, berita Fauzi Amro. Ini ada berita luar biasa nih, sripuku.com Pak Fauzi. Kelihatan nggak tuh? Fauzi Amro, Kapten Tim Kampanye Daerah Amin, Sumsel dan Korwil, Sumatera 3 Partai Nasdem. Profil, kita kebetulan buat profil. Mungkin boleh dibuka tuh. Tribun ya? Tribun nih. Ya, kita kalau berita Pak Fauzi memang nomor 1 lah. Oke. Berikut ini profil. Oke, back lagi kita profil. Berarti update ya, cukup update ya Pak Fauzi nih cukup, di digital ya. Cukup. Terus ada bawa lagi ya, ternyata di beberapa website lainnya juga masih muncul. Oke. Ini beritanya banyak dinominasi karena kemarin ya baru declare ya Pak Fauzi ya. Baru declare sebagai tim ketua TKD. Sekarang coba versi video. Oh, tadi berita ada video ya. Berita. Coba sekarang versi video. Yang Google aja, googling di Google tadi. Google lah, klik bagian video. Itu lika-liku perjalanan karir politik Fauzi Amro. Fauzi Amro datangi KPK sebagai saksi. Anggota Nasdem Fauzi Amro gelar seminar edukasi. Lumayan update. Yang terbaru coba lihat. Fauzi Amro ditunjuk. Ini coba kita putar nih videonya nih. Fauzi Amro, bawa lagi. Fauzi Amro ditunjuk jadi kapten tim kampanye. Fauzi H. Amro ditunjuk jadi Kapten Tim Kampanye Daerah Amin di Sumsel. Ini sama Pak Koordinator Wilayah Sumatera 3 DPP Partai Nasdem Fauzi H. Amro sebagai Kapten Tim Kampanye Daerah Amin di wilayah Sumsel. Penunjukan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumsel 1 tersebut dibenarkan Bendahara Sekretariat Bersama Pemenangan Amin Sumsel Mas Agus Saiful Fadli. Penunjukan Ketua Pemuda Pancasila Sumsel tersebut sesuai dengan SK Timnas Amin yang telah keluar. Saiful yang juga anggota DPRD Sumsel dari fraksi PKS ini belum mengetahui secara pasti jajaran kepengurusan yang ada, namun jika kepengurusan Sekber Sumsel sekretaris dijabat Nasrul Halim dan dia sendiri sebagai bendahara. Mengenai juru kampanye, nanti untuk PKS di wilayah Sumsel pastinya kader PKS pastinya akan siap jika ditunjuk dan masuk ke pengurusan, baik anggota DPR, DPRD maupun Ketua DPW dan DPD PKS Sumsel seperti Mustafa Kamal, M. Iqbal, M. Toha dan sebagainya. Mengenai soal tokoh yang disiapkan sebagai jurkam dari PKS, Saiful menerangkan pihaknya akan membahas hal itu di rapat dulu. Namun pastinya siapapun kader PKS selalu standby. Jajaran Ketua DPW, DPD ketika diminta harus siap. Ditambahkan Saiful, penunjukan Fauzi Amro pastinya ada pertimbangan dan koalisi Amin di Sumsel siap mensupport demi kemenangan Amin.
Fauzi sendiri menerangkan jika TKD Amin Sumsel ini sama saja pengurus sebelumnya yaitu Sekber Amin di wilayah Sumsel. Namun hanya ada pergantian ketuanya saja, dari Syamsul Bahri diambil alih Fauzi sedangkan Syamsul menjadi wakil ketua. Mengenai sosok mantan Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga ketua Nasdem Sumsel, apakah akan ditunjuk sebagai Jurkam Amin di Sumsel? Fauzi menerangkan semua kepala daerah atau mantan kepala daerah akan ditunjuk sebagai Jurkam, mengingat mereka memiliki pengaruh selama ini. Di sisi lain, dengan struktur komposisi TKD Amin Sumsel yang ada, pastinya kemenangan untuk Amin di Pilpres khususnya di Sumsel bisa terwujud. Semula kita dapat Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Otomatis ketika kita mention nama orang dalam sebuah pemberitaan, kita harus mengkonfirmasi. Jadi kami berusaha untuk mengkonfirmasi Pak Fauzi. Kemarin dikonfirmasi. Iya. Dan ternyata benar nih, dan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Tribun Network. Wah, Pak Fauzi. Siap. Jadi saat ini untuk sosialisasi Pak Fauzi sudah lumayan gencar, saya lihat. Ini kita ngomong tentang tadi juga pemberitaan tentang Pak Fauzi relatif banyak ya. Baik tentunya memang konteksnya saat ini adalah di tim pemenangan di pasangan capres nomor urut 1. Tapi kita ingin melihat nih bagaimana sih sebenarnya ini membagi waktunya bagaimana. Apakah memang ini adalah pekerjaan yang malah menguntungkan Pak Fauzi sebagai calon DPR RI, sebagai ditunjuk sebagai tim pemenangan ini, atau seperti apa biasanya membaginya ini seperti apa? Ya. Pak Fauzi? Saya secara pribadi dengan Pak Anies di samping dia sebagai senior saya di Himpunan Mahasiswa Islam, dan memang selama ini sering berinteraksi mulai dari dia gubernur, saya sebagai anggota DPR RI, selama saya di Jakarta memang sering interaksi lah, baik informal maupun formal. Bagi saya Pak Anies adalah sosok senior, sosok politisi yang banyak, menurut saya banyak makan asam garamnya berpolitik, dan saya secara pribadi mengidolakan dia lah. Dan saya, perjalanan karir politik saya tadi sampaikan Mas Wira, memang banyak lika-liku lah. Nama juga perjalanan hidup, kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang lurus, ternyata bengkok, kadang-kadang bengkok juga lurus. Dulu teman-teman kita SMA atau SMP, ada yang baik, ada yang pinter, tapi kok pasca kehidupan nyata di luar sekolah kok agak susah-susah, yang bandel-bandel kayak Mas Wira kok berhasil. Amin, amin. Nah ini kan lika-liku perjalanan hidup dan termasuk karir politik saya. Saya berangkat dari desa, di desa Remban, Kecamatan Rasulu, 1976, kurang lebih 47, jalan 48 tahun umur saya. Jalan 48 tahun. 48, terus orang tua saya juga bertani ya, karena pertemanan, karena organisasi, ya perjalanan hidup kita karena yang tahu kan. Saya maju sebagai anggota DPR RI sebenarnya di tahun 2009 sudah maju. Oh, sudah maju ya, maju. 2009 ya. Dari partai yang nggak usah saya sebut lah. Saya gagal karena partai itu nggak lolos parliament threshold. Lagi-lagi tidak lolos parliament threshold. Jadi itu pengalaman berharga, umur saya 32 tahun. 32 tahun saya maju sebagai anggota DPR RI, gagal tapi suara lumayan banyak. Masih ingat suaranya saat itu Pak? Kalau totali sih sekitar 80.000 totali, tapi suara saya sekitar di angka 30 sampai 34.000. Hanya saja pribadi, hanya nggak lolos parliament threshold. Jadi di tahun 2014 saya mencoba sebenarnya udah trauma juga dengan kegagalan itu, trauma. Tapi kan orang yang tidak pernah mengalami kegagalan kan orang nggak tahu. Ya. Susahnya perjuangan, lika-likunya perjuangan itu. Di tahun 2014, saya mencoba untuk nyalon sebagai anggota DPR RI dari Partai Hanura nomor urut 4. Nah, dengan modal perkawanan, pertemanan, karena latar belakang saya juga aktivis ya. Jadi saya juga banyak kenal dengan teman-teman. Jadi alhamdulillah saya dapat suara 36.000, kursi ke 8 kursi. Dari Dapil dan Sumatera Selatan 1. Sumatera Selatan 1 Palembang, Banyuasin, Musi Rawas, Lingga dan Muratara. Basically basis tradisional saya itu memang di Lingga, Musi Rawas, Muratara. Nah, alhamdulillah berhasil. Nah, dari itulah saya tata kehidupan, tata masa depan, tata relawan, tata pasukan gitu loh. Dan di saat saya kemarin nyalon di 2019, saya rela
PAW, artinya diberhentikan. Jadi sempat di PAW saat di PAW hampir 1 tahun. 1 tahun. Nah, momen-momen setelah di CT kayak gini, saya di PAW, saya bukan sebagai anggota. Saya secara pribadi berkorban hampir 1 tahun. Tapi saya menatap masa depan yang lebih bagus. Dan saya percaya namanya lembaga survei. Orang tidak suka dengan lembaga survei, itu wajar. Tapi saya sangat mempercayai lembaga survei. Termasuk saya sekarang juga dibantu oleh konsultan, lebih ringan, lebih enjoy lah lembaga survei. Nah, 2019 saya nomor terakhir, nomor 8. Dan di Nasdem nomor 8, 1, 2, 3, 4, 8. Saya dapat suara 85.000, mantan istrinya Pak Syariel Usman dapat 79.000. Sari Muda dapat 50.000, gitulah. Karena suara saya unggul dikit dari mereka, saya yang terpilih. Saya kursi ketiga 8 kursi. Kursi ketiga Dalam perjalanan kalau apa yang Wira sampaikan, sebenarnya saya udah bergerak hampir semenjak saya dilantik. Saya udah nyatakan diri untuk maju lagi. Pasti seperti itu. Jadi sudah declare. Jadi saya udah tata pasukan, udah saya tata relawan gitu. Yang memang apa yang saya bisa perbuat, apa yang saya bisa bantu di komisi saya, kebetulan di komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan, CSR Bank, CSS OJK, BI, semua saya bantu. Dan itu ada by name, by address-nya. Saya last minute kemarin di Oktober, tanggal 6 Oktober, survei saya keluar. Saya responden, saya 1.100 responden. 1.100 responden. Untuk memotret Dapil Sumatera Selatan 1, Palembang, kurang lebih 6 kabupaten kota, 83 kecamatan, 889 desa dan kelurahan, kurang lebih mata pilihnya 2.900.000, hampir 3 juta. Dari lembaga survei itu alhamdulillah kan bisa terportret kita. Portretnya berapa? 1, kalau partai, kalau ditanya Mas Wira, kalau nanti milih partai apa? Alhamdulillah Nasdem di urutan kedua. Kita dapat di 16%. Tertinggi adalah Gerindra, 18%. Di bawah saya adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan di angka kurang lebih 15, saya 18, Gerindra, saya 17, Gerindra 18. Next berikutnya, kalau ditanya orang, siapa calon anggota DPR RI yang Anda akan pilih? Dengan 1.100 responden itu, saya dapat 7,3%. Top of mind-nya 7,3%. Kalau logikanya itu Mas, 7,3% kali jumlah DPT kurang 20%. Makanya suara pribadi saya di angka sekitar 180.000. Ini lebih tinggi dari suara kemarin, 2 kali lipat, 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Kalau kemarin ke 85 kali 2 kan 160, ya 2 kali lipat lah. Nah, dan memang kami ditarget oleh Pak Surya 2 kursi. Dan peluang 2 kursi sangat terbuka bagi Nasdem sekarang. Nah, oleh sebab itu, termasuk popularitas, elektabilitas caleg, jadi para caleg pendatang baru, baik provinsi, saya paham nih. Nah, kalau ibarat sinyal itu, oh ini sinyalnya bagus-bagus nih. Maka setelah setahun misalnya, ya kalau orang kan nggak pernah berpikir kan, bagaimana Pak Fauzi bisa masang one way atau di belakang, nggak terpikir. Tapi jumlah angkot, jumlah travel, jumlah angkutan-angkutan lain itu travel juga ya? Travel juga, hampir 2.500. Untuk Musirah Selingga Muratara saya pasang 1.500. One way namanya itu. Kalau di Palembang 1.000 sama Banyuasin 500, kurang lebih hampir 3.000. Hampir 3.000. Dan itu menurut saya alat kampanye atau alat sosialisasi diri yang paling efektif. Sampai Pak Fauzi percaya itu? Percaya itu, dan hasil survei mengatakan orang kenal dengan Pak Fauzi karena kita ini kan banyak di nasional, bukan bermain di lokal lah ya. Oh, dari angkot disebutkan di situ. Itu tertinggi, hampir 60-70% masyarakat. Kalau daerah saya Musirah Selingga Muratara karena personal. Tapi Banyuasin, Muba, Palembang itu dari mana kenal Pak Fauzi? Itu hampir 60% mengatakan di one way, di belakang angkot katanya. Jadi gitu Mas Wira. Jadi itulah kira-kira sekelumit, dan saya di DPP Nasdem juga sebagai salah satu ketua DPP. Bidang pemenangan pemilu Sumatera 3 mulai dari Lampung, sebelum ditetapkan kemarin ya, Sumsel, Palembang, Sumsel, Babel dan Jambi. Jadi masuk di bawah koordinasi dari 4 provinsi itu. Dan alhamdulillah kemarin juga ditunjuk oleh Pak Anies sama Pak Muhaimin langsung sebagai kapten tim untuk pemenangan di Sumatera Selatan. Dan saya
menerima, walaupun memang agak ekstra lah. Lebih ekstra. Lebih ekstra, karena kan wilayah teritorinya kan lebih luas, 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Dan saya survei kemarin secara objektif mengatakan Pak Anies di urutan kedua di Sumatera Selatan. Urutan kedua. Setelah Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar. Kembali ke pertanyaan saya tadi, lebih sulit atau lebih mudah ketika saat ini juga berperan sebagai... Nah, saya gini, karena kita ini kan hobi ya. Iya. Bagi saya tuh organisasi itu kayak orang kerja lah, kayak Mas Wira kerja di Tribun. Kalau kita menikmatinya kan otomatis enjoy lah. Iya. Nah, saya kalau berorganisasi itu lebih enjoy. Saya nikmati aja. Tinggal mungkin saya bilang saya tidak bisa untuk hari Senin sampai Kamis karena saya konsentrasi DPR. Karena tanggung jawab konstitusi saya. Jumat, Sabtu, Minggu atau Kamis sore, Jumat, Sabtu, Minggu saya biasanya di daerah. Baik di Palembang, Banyuasin, Muba. Kadang-kadang alhamdulillah pesawat dari Jakarta ke Lubuk Linggau sudah ada, dan alhamdulillah itu berkat periode pertama saya kemarin pesawat bandara Silampari itu adalah. Oh. Jadi gini Mas Wira, jangankan orang lain mau ke Lubuk Linggau, kita aja susah ke Lubuk Linggau dulu. Orang bilang Lubuk Linggau daerah terisolir. Nah, Lubuk Linggau, Palembang Lubuk Linggau 7 jam 8 jam, Bengkulu 5 jam 6 jam, Jambi 5-6 jam, susah. Itu Bandara Lubuk Linggau, orang-orang Curup biasanya juga suka menggunakan dari Jakarta ke Lubuk Linggau. Lewat Curup. Itu ada 8 lewat Lubuk Linggau terus ke Curup. Curup ya? Itu kurang lebih ada 8 kabupaten kota terdekat. Lubuk Linggau sendiri, Musirawas, Muratara. 4 Lawang, Pagar Alam. 4 Lawang juga Curup, Lebong ya. Kepayang, sama Surulangun, Jambi. Jadi otomatis yang kurang lebih jaraknya 1 jam, 1 jam setengah aja bisa gitu. Dan dengan bandara itu luar biasa. Lubuk Linggau, hotel bintang 5 juga ada. Betul. Dan kota yang paling maju setelah Palembang ya Lubuk Linggau. Subjektif saya saja, bahkan Lubuk Linggau menurut saya dibandingkan provinsi Bengkulu maksudnya tingkat perkembangannya ini jauh lah. Bengkulu, kalau Linggau itu kan daerah transit, kota Lubuk Linggau itu daerah transit. Kalau Bengkulu itu ya orang mau ke Bengkulu saja. Dia mentok. Tapi kalau Linggau kan bisa dia ke Padang, dia ke Palembang, dia ke Bengkulu gitu loh. Daerah transit. Dan pasca bandara itu luar biasa, pertumbuhan ekonominya luar biasa, investasi banyak maju. Parameter sederhana itu hotel tumbuh. Iya betul. Hotel tumbuh. Hotel bagus-bagus betul. Pendapatan masyarakat naik, pertumbuhan ekonomi di Kota Linggau juga naik. Jadi pembukaan rute penerbangan dan bandara di Lubuk Linggau itu Pak Fauzi mengklaim salah satu peran besar Pak Fauzi. Ya, pertama saya di Komisi 5. Di Komisi 5. Dan saya tahu persis berapa anggarannya itu yang datang di sana. Dan saya berbicara waktu itu, dan saya waktu itu menterinya Pak Jonan sebelum Pak Basuki, sebelum Pak ini yang Palembang sekarang nih, Pak Budi Karya Sumadi dulu kan Pak Jonan kan, Pak Jonan langsung 2 kali dia ke situ. Itu periode pertama ya? Periode pertama 2014-2019. 2 tahun alhamdulillah bandara itu selesai. Mulai dari runway, terminal, Garbarata semuanya alhamdulillah. Saat ini sudah di Angkasa Pura atau masih di Sup? Masih di UPT maksudnya, UPT Perhubungan. Baik. Dan kalau masalah waktu Mas Wira insya Allah saya menikmati lah. Menikmati ya? Menikmati. Kan biasa kita jadi aktivis, jadi kita nikmati aja. Iya. Ini saya mention sedikit nih memang, tadi belum sempat saya membacakan kurikulum vitae dari Pak Fauzi. Memang sejak sekolah ini ya, ini memang sudah aktif di organisasi. Ketua OSIS SP Dati 1 Bengkulu tahun 1993 sampai 1994. Chief ya, ketua ya. Jadi SMA-nya di Bengkulu. Bengkulu Kepayang, Sekolah Pertanian Pembangunan. Sekolah Pertanian Pembangunan. Dari Remban ke Bengkulu, Kepayang. Itu Lubuk Linggau, ke Lubuk Linggau dari kampung saya 1 jam, ke sana 1 jam, 2 jam lah. 2 jaman ya. Tapi kan itu kan boarding kalau bahasa keren sekarang. Iya. Itu sekolah asrama ya? Asrama. Kalau anak sekarang kan boarding, tapi kalau belum asrama. Lantas setelah itu, Pak Fauzi ini melanjutkan memang dari sekolah pertanian lantas ke IPB. IPB tahun 94-95. 94-95. Dan tahun 97 dia menjadi ketua Senat Mahasiswa. Iya. Betul ya? Iya, Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan. Pak Fauzi ya. Kemudian juga aktif di organisasi eksternal kampus, ya ini himpunan
mahasiswa Islam. Ya, HMI. Sebagai ketua komisariat Fakultas Peternakan ya. tahun 97, lantas dari komisariat ini promosi. Jadi sempat jadi ketua cabang Bogor. Ya, wah, dahsyat. Lantas juga sebagai presidium keluarga mahasiswa IPB tahun 1997 sampai 1998. Kalau ke presidium keluarga mahasiswa ini nah itu pasca di Senat. Pasca di Senat, ya. Beberapa pasca di Senat itu kita buat ikatan keluarga gitu ya. Ya beberapa fakultas, aktivis beberapa fakultas itu presidium. Kurang lebih kita punya 8 atau 9 fakultas dulu yang mewakili teman-teman setiap fakultas itu ada. Nah, itu kita bentuknya presidium. Tapi bukan termasuk dalam eksekutif kampus, bukan. Bukan, kita di luar kampus. Di luar kampus. Itu kan ya 98, 97, 98 itu kan iya. Demo waktu itu masih tabu. Betul. Dan kita banyak, apalagi IPB yang memang mahasiswanya memang orientasi kampus yang sangat luar biasa. Demo aja nggak pernah waktu itu mahasiswa IPB kan. Nah, itu kan jaraknya pendek, 97, 98. 98 kan jatuhnya reformasi dan jatuhnya Soeharto. Jadi memang list kalau saya bacakan ini bisa cukup panjang nih Tribuners. Jadi organisasinya ini panjang sekali nih. Sampai terakhir ya saat ini di organisasi kader yang kita sebut partai, di DPP, ketua DPP Nasdem, bidang pemenangan pemilu Sumatera 3 dari 2019 sampai sekarang ya. Wah, luar biasa ini. Kemudian waktu di Hanura ketua Dewan Penasehat ya saat itu ya, ya Pak Fauzi ya. Nah itu jadi memang tidak lepas dari organisasi Kando kita yang satu ini. Dulu sempat waktu mahasiswa ketemu sama Pak Anies, Pak Fauzi? Enggak, Anies kan dia di senior UGM, ya? Senior lah, dia senior lah, kurang lebih 10 tahun lah. Jadi waktu Pak Fauzi aktif di HMI, Pak Anies sudah tidak? Udah dimigrasi ke Jakarta dia waktu itu, Jakarta. Jakarta, dan dia dicalonkan oleh Gerindra waktu itu. Nah, tapi sebagai simpatisan senior, walaupun saya di Hanura dukungnya Ahok, saya lebih ke dia lah, gitu ya. Kan bicara hati nurani kan, kalau bicara partai lain. Tapi baru gitu. berani ngomong sekarang. Dan memang sangat luar biasa, terlepas apapun yang sebenarnya jadi gubernur itu ya beda dong antara gubernur di DKI dengan gubernur, mohon maaf tuh di Riau, di Kepri. DKI ini kan semuanya, atau di Jawa Tengah, atau di Jawa Tengah, atau dimanapun lah. DKI ini kan orang pintar banyak, orang tukang buzzer juga banyak, tukang kritik banyak, gitu loh. Pendanaannya juga banyak, semuanya udah namanya ibu kota. Dan Anies alhamdulillah sudah komplit ya. Sudah komplit di situ. Satu periode dia. Biar orang netizen bilang nggak suka ya, nggak, kita personal boleh nggak suka, tapi sekarang ini Pak, khusus Wira, saya katakan, kita ini nggak usah lah. Saya bukan nggak percaya dengan dukun, gitu loh. Ya kita percaya dengan dukun atau pihak ketiga. Udah, lu kalau mau popularitas dan elektabilitas ya survei dong. Kita kan bisa ngukur survei. Tadi berkali-kali Pak Fauzi mention soal survei dan Pak Fauzi bilang bahwa Pak Fauzi adalah salah satu orang yang percaya tentang survei. Dan bagaimana Pak Fauzi tadi begitu sistematisnya menjelaskan elektabilitas Pak Fauzi berdasarkan hasil survei yang klaimnya 200.000 ya paling tidak ya. 280.000. Nah Pak Fauzi, tadi Pak Fauzi bilang berdasarkan survei internal update terakhir untuk di Sumatera Selatan Sumatera Selatan 1 ya? Sumatera Selatan 2 enggak? Enggak. Saya kan dapilnya Sumatera Selatan 1. Bukan, maksud saya untuk Pak Amin. Kalau Pak Amin kita totali di kita. Sumatera Selatan berada di urutan kedua. Setelah Pak Prabowo. Nomor 2 enggak menang, Pak. Nomor 2 ya berada pada posisi nomor 2 itu tidak menang kan? Tidak menang, gitu. tapi kalau putaran kedua insya Allah masuk. Nah, nah jadi pertanyaan saya, ini sekarang berada di posisi nomor 2 sebagai kapten, apa langkah-langkah yang mungkin untuk meningkatkan
Atau memang targetnya ini hanya putaran 2 dulu? Nah, targetnya karena nomor 1 menang 1 putaran. Menang 1 putaran. Pak Wira dan kawan-kawan yang saya hormati, dalam hidup saya habis bertarung hampir 14 kali, Pak. 14 kali? 14 kali saya bertarung. Saya secara pribadi 4 kali. Untuk kontestasi? Untuk kontestasi. Bantu wali kota, bantu bupati, dan gubernur segala macam teman-teman saya. Dan saya percaya dengan data. Saya percaya dengan data. Siapa yang menguasai data, maka dia menguasai pemenangnya. Siapa yang menguasai data, dialah akan menguasai dunia. Siapa menguasai data, dia akan menjadi pemenangnya. Jadi saya katakan dengan kawan-kawan dan teman partai, relawan saya, kita percaya dengan data. Nah, oleh sebab itu, di samping ada hire dari konsultan, ada hire dari lembaga survei yang memang secara pribadi mulai dari periode pertama, kedua dekat dengan saya, data-data itu nggak pernah berubah. Dan yang namanya relawan, saya nggak pernah berkurang, Pak. Pasti bertambah. Jadi trennya bertambah? Trennya bertambah. Nah, oleh sebab itu tadi kan ditanya Wira, apa kisi dan kiat lah, kurang lebih seperti itu. Saya melihat Anies di Sumatera Selatan ini, di kalangan intelektual menengah ke atas, yang tidak ada kepentingan dengan berafiliasi dengan partai politik tertentu, dia pilih Anies. Dan jumlahnya itu banyak? Dan jumlahnya itu banyak, Pak. Orang kampus, intelektual, khusus di perkotaan. Kota Palembang, kota Pagar Alam, kota Prabu Muli, kota Lubuk Linggau, itu kalau ditanya dengan Anda pilih siapa, itu rata-rata hampir 70-80% pilih Anies, Pak. Untuk intelektual? Intelektual. Nah, yang kedua, kalau daerah kabupaten kota, itu kan penduduknya ada Jawa, ada pendatang. Nah, kita yakini kalau penduduk asli, tidak 100% saya katakan, itu rata-rata pilih Anies. Dia migrasi dari yang lama ke yang baru. Kenapa itu? Nah, pola pikir, Pak. Nah, dia mungkin dulu menganggap figur yang A bagus, bisa mewakili, ternyata dia bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, mungkin kesalahan fatal itu membuat berafiliasi dukungannya pindah. Dan yang ketiga, klasternya klaster penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak. Bagi penduduk Jawa Tengah, Mas Ganjar harga mati. Tapi penduduk Jawa Timur itu Anies harga mati. Kawan-kawan saudara kita dari Bali pasti dia pilih Ganjar. Sebenarnya kalau klaster masyarakat di Sumatera Selatan itu tidak beda jauh dengan masyarakat di Lampung, di Riau, di Jambi dan seterusnya. Nah, saya secara pribadi bicara dengan, pertama saya bilang, sebelum kita tanding kurang lebih hampir 80 hari dulu, infrastruktur kita harus kita perkuat. Mulai dari pengurus provinsi, pengurus kabupaten, pengurus kecamatan, pengurus desa di Sumatera Selatan, kita harus ada orangnya. Nah, habis itu ya, sudah ada orangnya saat ini? Sudah ada orangnya saat ini. Habis itu kita perkuat di saksi. Artinya kita ibarat kalau bangunan itu, Mas Wira, kita pondasi rumahnya, atap rumahnya, kita harus siapkan dulu. Mulai dari infrastrukturnya, kantornya, saksinya. Nah, baru yang terakhir kita bilang kita campaign. Campaign, kita tidak boleh menjelekkan paslon yang lain. Yang jelas kita membawa apa yang dikatakan Anies dengan perubahan itu. Masyarakat harus berubah dari rezim yang sekarang ke rezim yang baru. Artinya apa? Kita campaignkan misalnya memberi kesempatan kepada masyarakat khusus Sumatera Selatan dan Indonesia tentang lapangan pekerjaan. Kedua misalnya infrastruktur. Ya, pokoknya kalau Anies menang, jalan tol dilanjutkan. Muara Enim Pali, Muara Enim Lubuk Linggau ke Payang, Bengkulu, Taba Penanjung, tol Betung sampai ke Jambi. Oh iya itu janjinya. Itu janji Anies. Karena begitu peliknya pembangunan Lubuk Linggau ke Payang sampai Taba Penanjung ini, kayaknya pelik banget. Tapi itu baru 26 kilo. Kebetulan Hutama Karya kan, walaupun secara holding dia mitra di 6, tapi kan secara investasinya dia mitra juga di saya. Jadi akan tetap dilanjutkan pembangunannya. Koridor Taba Penanjung, Lubuk Linggau, Prabu Muli, Lubuk Linggau, Betung, Jambi, dan seterusnya. Artinya apa? Di samping kita membangun infrastruktur relawan, relawan Anies ini kan luar biasa, Mas Wira. Militansi, komitmen gitu loh. Dan mereka tidak bisa bicara uang. Ini hebatnya relawan Anies. Masa? Iya, nggak ada. Yang penting mereka datang. Kita pernah beberapa kali kegiatan di daerah itu, ya kita bungkus dengan misalnya kita jalan sehat, atau senam restorasi, senam apa gitu.
Kita cukup hadiahnya aja. Misalnya hadiahnya motor, kulkas, TV, tapi yang datang itu nggak pernah kita bayar, sepeser apapun. Hadiahnya itu ya pemanisnya. Yang menaik lah benar, tapi dia ya. pengen ketemu Anies. Saya pengen ketemu Anies, dan Anies seluruhnya di Salaman. Seluruhnya kalau bisa di Salaman. Nah, artinya apa? Ada memang masa pendukung Anies ini masa yang militansinya sangat luar biasa. Kecintaan, komitmen, loyalitas gitu loh. Itu sangat luar biasa. Sangat berbeda dengan tetangga sebelah. Ya, kalau diundang sekian, kalau kita nggak ada. Nah, itu hebatnya. Dia punya karismatik dan daya magnet sendiri. Saya udah ya kelompok sana teman-teman kita juga lah gitu loh. Tahu lah gitu loh. Jadi saya ceritakan. Nah, artinya kalau bicara strategi dan taktik, saya yakin pertama adalah figur-figur jurkam yang bagus. Nanti misalnya ada Pak Herman Deru, ada Bupati, ada Wakil Bupati, ada kawan-kawan calon anggota DPR RI atau anggota DPR yang masih aktif kayak saya, kayak Irma Caniago, Iqbal Ronci, Mustafa Kamal, terus saya seperti Pradana Sohe gitu kan. Ini kompak itu? Itu kompak. Untuk kemenangan Amin kompak. Untuk kemenangan Amin kompak. Untuk pileg masing-masing nanti. Iya. Karena begini, ini menarik nih Pak Fauzi. Karena saat ini saya melihat Pak Fauzi nih yang paling declare sejak awal, bahkan sebelum Pak Anies menunjuk Pak Muhaimin sebagai cawapres, Pak Fauzi sudah campaign, dan sudah disandingkan di fotonya di mana-mana. Terus terang untuk di Sumsel saya agak sedikit kurang melihat yang sandingannya. Misalnya saya sampai saat ini belum melihat Pak Gubernur nih ada fotonya bareng Anies kayak gitu, pas sosialisasi. Ada, itu kan ada kayak di Sumek juga ada. Mungkin nggak di Tribun aja. Sama Seripo, tapi di Sumek ada. Tapi kompak lah ya. Kalau saya di mana-mana Pak. Kalau Nasdem ini kepala daerah ya saat ini ada di Sumsel ada. Ada satu Wakil Bupati Muratara. Wakil Bupati Muratara ya. Ada juga Bupati Oku Timur. Pak Enos ya. Pak Enos. Ada dulu Bupati Oku Induk tapi sudah meninggal. Sementara baru 2 itu Pak Nasdem. Sama provinsi ya, Pak sama Gubernur provinsi, ya. Pak Gubernur Sumatera Selatan. Oke. Ini perkembangan terakhir masing-masing capres kan sudah menentukan komandan tim kampanye daerahnya. Dan rata-rata nih orang pusat. Kalau saya lihat nih, Pak Fauzi ketua DPP. Lantas dari kubu pasangan calon nomor 2 ini menunjuk Pak Mawardi Yahya, wakil gubernur, tapi atribusinya di partai adalah penasehat, Dewan Pakar ya. Dewan Pakar itu kan agak elit ya. Kalau di Gerindra kan lumayan elit, ada berapa orang, cuma 9 orang. Yang kemudian yang pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud ini menunjuk Eka Yahya Sakti. Iya, namanya kurang familiar, tapi kabarnya merupakan kedekatan, kecenderungan preferensinya ke pusat ya. Iya. Kenapa nih? Kok rata-rata semuanya nunjuk orang pusat ini nih Pak Fauzi? Mungkin ini, kalau kawan-kawan di daerah ini kan menganggap jabatannya sama. Nah, pertama secara struktur dia sama-sama ketua provinsi, secara anggota dewan mungkin dia sebagai anggota DPR provinsi juga gitu. Masih ada ego sektoral lah. Mungkin saya melihat secara pribadi ketika Pak Mawardi, Pak siapa tadi? Pak Eka atau saya turun dan kawan-kawan selama ini memang udah kenal person to person, sudah kenal dengan Pak Mawardi mungkin lebih diterima daripada nunjuk yang lain gitu atau nunjuk yang lain. Nah, tapi kalau secara hierarki partai, ya kalau sudah ditunjuk oleh DPP juga samina watona dan taat. Apalagi sekelas Pak Mawardi, saya dan Eka tadi mungkin kita udah komunikatif lah dengan partai-partai pendukung. Nah, nggak ada problem lah. Jadi kalau orang pusat lebih diterima lah ya. Lebih diterima lah. Tapi kalau orang di sini kok bukan saya. Nah, masih ada ego-ego sektoral tadi seperti itu Pak. Itulah. Karena memang kan kadang nih judul-judul berita agak nakal. Iya. Terus judul berita agak nakal. Kadang bukan Herman Deru, tapi sosok Fauzi Amro yang menjadi ketua, seperti itu. Kalau ada apalagi bukan Cici. Tapi
Mawardi ya, gitu, seperti dia itu. kalau nggak menarik itu nggak dibaca. Kalau nakal-nakal dikit kan pasti dibaca gitu. Jadi memang ini Pak Fauzi yang turun langsung ya untuk pemenangan di sini. Pak Fauzi, lantas kira-kira ini targetnya hanya untuk putaran pertama saja. Kita paham betul, sadar betul suara di Sumsel nggak signifikan amat untuk kemenangan pasangan Amin ataupun pasangannya lainnya, karena menang di Sumsel pun kadang-kadang belum tentu menang di Jawa, secara nasional maksud saya ditunjuk sebagai menang. Contohnya 2019 lalu kan pasangan Pak Prabowo yang 60%, 60%, Pak Jokowi 40%. Tapi ternyata hasil secara nasional kalah. Paling tidak ini kan sudah posisi nomor 2 atau tetap targetnya di nomor 1, atau karena mungkin kan masih ada waktu gini Mas Wira, kurang lebih 80 hari. Dulu Soekarno pernah berkata, siapa menguasai Jawa dia akan menang, dia akan menguasai Indonesia. Masih relevan nggak saat ini? Masih relevan sekarang. Kita penduduk Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Jogja. adalah kunci ya. Jawa adalah kunci. Itu kan 60% penduduknya ada di sana. Ya kita bayangin misal Sumsel dengan 6 juta kurang lebih DPT-nya dibanding dengan Jawa Barat. Jawa Barat hampir 40 juta kita pilih. Kita ke Sumatera ini mulai dari Aceh sampai ke Lampung digabung baru sebesar Jawa Barat. Tapi maksud kita, maka kunci kemenangan kita adalah di Jawa. Alhamdulillah beberapa survei internal kita, Banten kita unggul, DKI kita unggul, Jogja kita unggul. Mudah-mudahan dengan Caimin ini bisa ngimbangi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, apalagi kita tahu semua bahwa ya sekarang kan lagi panas-panasnya antara hubungan Partai A dengan ini gitu kan. Nah, kita kan sebagai penonton aja, mudah-mudahan berimbas kebaikannya ke kita. Pas, itulah itu yang memang diharapkan. Ya walaupun Sumsel cuma DPT 6 juta. Bisa-bisa ya kita memberikan kontribusi ya minimal suara Pak Anies di sini jangan kurang dari 3 juta lah. Jadi targetnya 3 juta. 3 juta suara jadi yang ada 3 juta suara berarti menang berarti. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ya kita belajar pengalaman lah. Survei Anies waktu jadi gubernur DKI kan nggak pernah nomor 1. Nggak pernah nomor 1. Terlalu di nomor 2 dan nomor 3. Tapi ketika kan ada Ahok, ada Anies, ada Fauzi Bowo gitu kan. Nah, ketika putaran kedua dia masuk, ketika dua putaran dia nomor 1. Artinya ini benar nggak katanya Anies memang untuk targeting awalnya adalah untuk di putaran pertama dulu gitu. Enggak, kalau kita bicara 1 putaran lah. Masa kita targetkan nanti putaran kedua nggak bisa. Tapi plan B-nya maksudnya. Nah, itu kan di internal kita lah. Tapi kita berharap dengan Anies nomor 1 ini insya Allah kita 1 putaran. Dan kita akan buktikan kerja-kerja di 80 hari ke depan, baik penguatan di infrastruktur partai pendukung, maupun di infrastruktur relawan yang akan kita, Sumatera Selatan, kita akan bertahap. Pertama infrastruktur partai pendukungnya kita benari dulu. Yang kedua kita berharap seluruh kurang lebih 80 relawan ini kita akan tata. Gitu. Pak Fauzi, maksud saya walaupun suara di Sumsel tidak signifikan, ada kecenderungannya tidak all out orang pemenangan di sini. Ini walaupun 6 juta tetap all out nggak kira-kira? Ya kalau gini, kalau kita bicara khusus kemenangan Amin di Sumatera Selatan, baik itu partai dan relawan, ya kalau kita bicara target menang. Dengan segala kemampuan, dengan segala kekuatan kita, baik itu darat, laut, udara, seperti itu, serangan itu akan kita lakukan. Insya Allah kalau dari sinyal-sinyal 80 hari ke depan, insya Allah Amin akan memenangkan pertarungan di Sumatera Selatan. Dahsyat. Ini nih untuk bridging lagi nih. Saya mau lihat nih Instagramnya Pak Fauzi. Coba buka Instagram nih. Kawan nggak ya? Berkawan ya? Duh, buka Instagram dulu, kita mau lihat dulu, intip dulu timeline-nya Pak Fauzi nih. Dari googling aja nanti dibuka langsung klik. Hampir 2 mingguan lah nggak update. Jadi, tapi di one way ya memang ya, luar biasa ya. Berarti memang top of, maksud saya 60% orang yang itu terpaparnya, impresinya itu dari one way. One way. Sebegitu efektif. Efektif, sangat efektif.
Kalau ya mungkin ada juga yang baca Tribun, Iya, ada tentu juga. dong. Siapa baca Tribun kan ada pasti saya tuh setahun Tapi terakhir kan. artinya Tribun, Pak Fauzi ini Sumek. nggak mudah termakan dengan janji-janji publisher ini, karena dia by data ya, Iya, gitu data. ya. Jadi misalnya publisher A klaim, wah Pak Fauzi kalau pasang di sini ini segini, itu nggak mudah terbujuk ya. Nggak udah. Kita kan, saya udah bertarung sebagai anggota DPR RI, ini periode ke-4 kali saya bertarung. Hampir. 4 kali loh. Ini yang mau masuk 4 ya? Ini masuk 4. 3 kan saya bertarung. Sekali saya gagal, 2 kali saya berhasil. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Yang keempat itu kan 555 udah 16. Hampir 15 hampir 17 tahun lah. Jadi 37 tahun Pak Fauzi sudah kan 32 tahun yang pertama. Ya. 35 saya jadi. Oh 35. 37 saya jadi. 37 jadi. 3 judul jadi, 37 tambah 5 42, sekarang 47. Sekarang 47. Bisa dong? Ini gimana ini media digital nomor 1 di Sumatera Selatan ini. Dan saya pakai di Tribun, di siapa? Terang nggak usah disebut. Tribun sama Sripo. Sripo. Udah hampir setahun kan saya. Hampir setahun. Untuk apa? Sosialisasi. Sosialisasi, promosi gitu kan. Betul. Mas Ini nih. Kapan terakhir uploadnya nih? Coba, ya jangan yang dipin, itu dipin tuh. Dipin tuh. Yang, Nasdem juga yang ya? nomor 2 tuh. Kapan terakhir update nih? Waduh. Mesti login dulu tuh. Nggak berkawan ya? Aduh, lupa login dia Pak Bos. Waktu ulang tahun Coba Nasdem. saya cek di sini Cek di sini. Pak Fauzi. Kayak kebuka gitu. Karena begini Pak Fauzi, kita menganggap campaign di media sosial tentu juga signifikan, walaupun hal-hal yang metode lama tentu juga. Tanggal berapa terakhir? Untuk Nasdem ini 11 11 apa? November. Karena kan saya Hanura ya, gitu ya. Terus ceritanya bisa akhirnya menasbihkan pindah ke Nasdem itu gimana? Saya lihat gini, salah satu partai yang tanpa mahar, tanpa ini saya ada juga tersirat dalam hati saya, benar nggak partai Nasdem yang tanpa mahar, terus ketua umumnya tidak cawe-cawe gitu-gitu kan, dan ada sahabat juga namanya Ahmad Ali, waketum saya, teman-teman saya di DPR, udah you masuk Nasdem aja katanya. Apapun yang Anda kerjakan di Nasdem itu, insya Allah ada jeripaya yang akan dibalasnya, tapi tidak materi. Saya ditunjuk sebagai ketua teritori Sumatera 3, saya bertanggung jawab di pemenangan di 4 provinsi, baik kemenangan partai maupun kemenangan Nasdem, kemenangan partai maupun kemenangan Amin gitu kan. Dan saya alhamdulillah udah hampir 4 tahun terakhir saya sebagai ketua DPP. Ketua DPP ya. Gitu. Coba buka lagi Coba close dulu Mana nih? Nah itu yang senam-senam tuh. Itu iya, berarti memang hobi ngajak senam ini. Senam tuh. Iya. Sebelum tanggal 4 kemarin senamnya. Jadi memang sudah start duluan ini Pak Fauzi. Itu senam itu saya lakukan sebelum tanggal 4 November itu kurang lebih hampir 30 titik. Ini di mana nih Pak Fauzi? Ini ada yang di Musirawas, ada di Linggau, ada Muratara, ada di Palembang, ada di Banyuasin. Nggak boleh pakai baju merah datang itu ya? Nggak boleh pakai baju partai. Oh, tapi kalau pakai baju merah boleh? Boleh, pakai baju biru boleh. Itu boleh tuh kan. Iya. Dahsyat. Oke Doh. Thank you Nando. Wah, luar biasa ini. Tribuners, tak terasa ini udah hampir 1 jam ya, Nando ya? Ya, 1 jam tuh. Oke, Pak Fauzi mungkin ya kita breeding
mungkin closing statement nih, baik sebagai kontestan di pemilu legislatif juga sebagai komandan, kapten tim kampanye daerah Amin ini. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih ya bisa podcast dengan Tribun Network, dengan Mas Wira dan kawan-kawan semua. Dan saya sudah hampir setahun terakhir saya bekerja sama dengan Tribun dan Seripo. Alhamdulillah dengan kerjasama itu mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin lebih baik lagi. Pertama, tentang saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, bagi saya kebaikan itu harus ditularkan. Bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, mudah-mudahan tidak hanya satu orang tapi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua, untuk pemenangan Anies, saya berharap dengan orang di Indonesia, khusus Sumatera Selatan itu bisa berpikir sehat lah. Bisa berpikir sehat dan bisa menggunakan hati nuraninya. Bahwa pemimpin ke depan, kita jangan salah pilih lagi. Yang sudah loyal dengan partai tertentu juga bisa bergeser. Dan mudah-mudahan Pak Anies bisa istiqomah, bisa membawa perubahan di Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Baik Tribuners, itulah tadi obrolan kita bersama Pak Fauzi Amro, Kapten tim kampanye daerah Timnas dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, biasa disingkat Amin. Oke. Siapa yang menyebut Amin itu insya Allah milih Amin. Terima kasih Pak Fauzi. Ya, sama-sama. Tribuners, sampai bertemu lagi di podcast series Mata Lokal Memilih yang dihelat Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel di kesempatan selanjutnya. Saya Prawira Maulana, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.